Halo, aku Kak Wira dari Latus Education akan menjelaskan materi ekonomi mengenai permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Nah, kita mulai dari yang pertama, permintaan. Nah, permintaan definisinya sendiri adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Katakanlah ada suatu barang X gitu ya. Nah, barang X ini memiliki harga A. Nah, ketika barang X memiliki harga A, maka jumlah yang diminta oleh masyarakat atau oleh pasar itu sejumlah B. Nah, ketika dia harganya naik misalkan menjadi C, maka jumlah yang diminta menjadi D. Nah, gitu. Jadi tiap harga itu memiliki kuantitas yang dimintanya. Nah, hukumnya, semakin tinggi harga barang, maka jumlah permintaan suatu barang akan semakin turun dan sebaliknya. Jadi berbanding terbalik. Ketika harganya naik, permintaannya turun. Nah, ini sejalan dengan sifat kita ketika kita melihat harga suatu barang mahal, maka kita akan semakin enggan untuk membelinya atau cenderung ingin membeli ketika harganya murah karena pengorbanan yang kita keluarkan itu kecil. Nah, itu hukum permintaan. Pengecualian pada barang-barang tertentu seperti barang inferior dan barang given. Nah, nanti ada penjelasan tersendiri tentang barang-barang tersebut. Tapi hukumnya itu ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun sesuai dengan sifat kita yang ingin pengorbanan lebih kecil untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini merupakan fungsi permintaannya. Jadi, permintaan ini bisa difungsikan dalam matematika. Ini mungkin teman-teman juga pernah tahu fungsi seperti ini biasanya menggunakan X dan Y. Cuma di sini, di fungsi ekonomi diganti dengan Q dan P. Q sendiri merupakan kuantitas yang diminta dan P merupakan harga. Nah, jadi tingkat harga mempengaruhi dari kuantitas yang diminta. Nah, lalu karena kita memiliki fungsi ini, maka bisa juga dibentuk kurvanya. Nah, kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, semakin turun, berbanding terbalik antara harga dan kuantitas. Atau bisa dikatakan slope-nya negatif. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, harga tertentu memiliki kuantitas tertentu. Misalkan ini harganya P1, maka kuantitas yang diminta Q1, dan seterusnya. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Nah, jadi ada yang dinamakan pergerakan di sepanjang kurva atau moving along the curve. Tadi kan kita sudah membahas kalau misalkan di tiap tingkatan harga itu memiliki tingkat kuantitas yang berbeda. Nah, makanya kurva itu bisa bergerak titik-titiknya di dalam kurva. Nah, definisinya sendiri adalah merupakan pergerakan titik-titik pertemuan antara harga dan kuantitas yang diminta yang disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Nah, kita pakai contoh kurva yang tadi. Nah, ketika harganya 1, P1, maka kuantitas yang diminta Q1. Ketika dia berubah, nah ini kan harga barangnya berubah ya, maka dia bergerak tadinya di Q1 menjadi di Q2. Nah, itu yang dimaksud dengan pergerakan di sepanjang kurva. Jadi titik-titiknya yang bergerak sesuai dengan tingkatan harganya. Nah, lalu ada yang dinamakan pergeseran kurva atau shifting. Nah, definisinya bergesernya kurva karena faktor tertentu tanpa adanya perubahan harga. Jadi ini bukan dipengaruhi oleh harga seperti yang tadi, moving along the curve. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini D kurva D ini menunjukkan kurva awalnya. Nah, ketika dipengaruhi oleh faktor tertentu, dia bisa bergeser ke D1. Nah, ini bergeser ke kanan atas. Atau dia bisa juga bergeser ke D2. Nah, ini bergeser ke kiri bawah. Nah, tingkatan harganya sama, tapi kuantitas yang diminta itu berbeda ketika bergeser ke D1, maka kuantitas yang diminta Q1, dan ketika bergeser ke Q2, kuantitas yang diminta bergeser ke D2, kuantitas yang diminta Q2, seperti itu. Nah, apa yang bisa memengaruhi pergeseran tadi? Nah, ada beberapa faktor, misalnya jumlah penduduk, pendapatan, harga barang substitusi, harga barang komplementer, selera, perkiraan, harga yang akan datang. Nah, intinya faktor-faktor ini bisa memengaruhi
jumlah permintaan yang diminta. Kayak misalkan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk nambah, otomatis permintaan itu akan bertambah kan, walaupun tidak ada perubahan harga, seperti hukum yang tadi sudah kita bahas. Nah, cara membaca tabelnya ini adalah jika jumlah penduduk naik, maka kurva permintaan bergeser ke kanan, dan seterusnya. Jika pendapatan itu turun, maka kurva bergeser ke kiri. Nah, ini sebenarnya bisa dilogikakan, jadi jangan terpaku pada tabel ini. Jadi bisa dicari hubungannya ketika faktor-faktor tersebut bertambah atau berkurang, itu apa kira-kira pengaruhnya ke permintaan, apakah tambah banyak atau tambah sedikit. Kalau tambah banyak bergeser ke kanan, tambah sedikit bergeser ke kiri. Selanjutnya penawaran. Nah, ini selanjutnya penawaran. Definisinya sendiri adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ini dari sisi produsen. Nah, hukumnya semakin tinggi harga barang, maka jumlah penawaran suatu barang akan semakin naik. Dan sebaliknya, jadi berbanding lurus. Beda dengan tadi permintaan yang berbanding terbalik kalau dia berbanding lurus. Fungsinya seperti ini, QS sama dengan A plus BP. Kalau tadi kan minus ya kalau permintaan. Nah, ini sama QS, kuantitas yang ditawarkan, P harga. Nah, ini kurvanya. Nah, kalau tadi dia slope negatif, kalau ini slope-nya positif karena berbanding lurus. P1, Q1, P2, Q2. Di penawaran juga ada pergeseran dan pergerakan kurva. Ini sama persis sebenarnya sama yang tadi, cuma berbeda di faktor penggesernya saja. Nah, kalau misalkan kurva penawaran, ini ada biaya produksi, pajak, subsidi, jumlah penjual, teknologi. Faktor-faktor yang kira-kira bisa menambah penawaran atau produksi di pasar tanpa memengaruhi harganya. Misalkan biaya produksi. Nah, ketika biaya produksinya mahal, otomatis produsen akan menawarkan barangnya lebih sedikit. Nah, ataupun jumlah penjual. Ketika jumlah penjual banyak, otomatis barang yang ditawarkan banyak dan sebagainya. Cara membacanya pun sama. Ya, baik, selanjutnya keseimbangan pasar akan dilanjutkan di part 2.